Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafah, wa man taqarraba ilaihi bittiba'i syari'atihi wa qarrabahu adana. Wa man tawassala ilaihi bi khalis da'iyatihi ajabahu wa labbah. Allahumma sholli ala hadzal nabil karim alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasal ummah wa kashafal ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat untuk hambanya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kesempurnaan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa, sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Karena dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus nabi yang terakhir, yang rela memperjuangkan dirinya demi menegakkan ajaran Islam mulai dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dengan kata lain, minadz zulumati ilan nur au ila siratin mustaqim. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Ramadan aja. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan dua mata? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan dua telinga sedangkan mulut cuma satu? Karena kita ini manusia diciptakan lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Biasa dibilang sotta, sotau. Dan dengan inilah kita dapat menerima ilmu dan hikmahnya dengan baik. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang berada pada bulan Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita umat muslim untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dan dengan inilah kita berpuasa dalam bulan Ramadan, kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir, dan apa yang dirasakan oleh orang-orang susah lainnya. Dan selain itu, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita memberikan info untuk umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala yang di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa itu dibilang orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman itu adalah kita. Kita semua yang di sini mendengarkan ceramah di dalam masjid ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak mungkin ki datang ke masjid kalau tidak punya ki iman dan takwa tak.
Meskipun itu iman dan takwa sekecil biji zarrah. Ma'asyiral muslimin sedaya jamaah rahimakumullah. Dari sahabat Abdullah Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah berasal pada ridho kedua orang tua, sedangkan murka Allah berada keduanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Ibu, bunda, mama, mother, ummi, mace, itu adalah sebutan malaikat yang tidak memiliki sayap. Sudah banyak beredar di medsos, di media sosial, di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, di Telegram, mengenai apa? Tentang apa? Tentang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Sudah banyak ibu-ibu yang suka bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Ingat, ada pencuri di dunia senang, akhirat baru diazab. Ada penarkoba di dunia senang, akhirat baru diazab. Ada tukang bully di dunia senang, akhirat baru diazab. Akan tetapi, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya di dunia kena azab, di akhirat juga kena. Tas, kenapa juga dapat di dunia? Itu toh kenapa bisa dapat di dunia? Di dunia itu baru DP-nya, di akhirat di baru case-nya. Coba kalian pikir, kamu gendong mamamu dari Tamalatlang ke Mekah, kemudian kamu tawaf di sana 7 kali putaran, lalu kamu gendong kembali mamamu dari Mekah ke Tamalatlang. Yakin dan percaya, tojeng-tojeng tak, itu tidak dapat bisa melunasi satu teriakan saat melahirkanmu. Maka dari itu, sayangilah kedua orang tua kalian, terutama ibu kalian. Ingat, ridho Allah berasal pada ridho kedua orang tua. Maka dari itu, sayangilah dan hormatilah mereka. Ya, minimal lah, belikanlah dia daster, belikanlah dia cincin, belikanlah dia emas, atau dan lain-lain sebagainya. Atau lebih minimal, pijit-pijit kepalanya, pijit-pijit kakinya, bantu beres-beres rumah. Yakin dan percaya, ridho Allah akan berada di dekatnya. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Ya, kita kembali ke tema yang di awal, mengenai tentang Ramadan. Saya akan menceritakan kisah tentang Abu Umamah Al-Bahili yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, aku didatangi seorang lelaki. Kemudian dia membawaku ke sebuah gunung, dan mereka berkata, naiklah. Aku pun berkata, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Mereka berkata, kami akan memudahkannya untukmu. Maka aku pun naik. Pada saat berada di tengah-tengah gunung, aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Maka aku bertanya, suara apa itu? Mereka berkata, itu adalah suara penduduk-penduduk neraka. Pada saat perjalanan, aku melihat seseorang yang tergantung terbalik, dengan urat kaki mereka yang di atas, mulut mereka yang sobek, mengalirkan darah. Lalu aku berkata, mereka itu siapa? Mereka menjawab, itu adalah orang-orang yang berbuka bukan pada waktunya. Ma'asyiral muslimin sedaya jamaah rahimakumullah. Puasa itu bukan cuma puasa makanan, puasa minuman. Puasa itu tidak mengambil, tidak melakukan,
apa yang kamu sukai. Padahal kamu mampu untuk mengambil untuk tujuan jangka panjang. Bukan berarti tidak punya uang. Punya. Tapi kamu lebih memilih untuk puasa. Lebih memilih tidak makan. Lebih memilih tidak minum. Itu dinamakan tirakat. Tirakat sih itu tujuannya apa? Tujuannya tirakat itu memperkuat jiwa, melatih hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin saya materi rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, maka dari itu marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita untuk melawan hawa nafsu di dalam bulan Ramadan, sehingga pahala kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangannya. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Syukron. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.